Saya waktu merenung membaca kitab Rut, saya itu tidak habis berpikir, kenapa sih si Rut ini tetap mau ikut sama Naomi, gitu ya. Sebenarnya Rut itu sudah bebas dari tanggung jawab. Dia nggak perlu ikut-ikut lagi sama Naomi. Sebab anak dari Naomi yang adalah suami dari Rut itu sudah meninggal. Jadi ya ngapain Rut harus ikut-ikut Naomi gitu. Naomi ceritanya pulang dengan kepedihan hati telah kehilangan kedua putranya. Jadi dia dengan pedih hati kembali lagi ke tempat asalnya. Nah, Rut tetap saja mau ikut sama Naomi. Rut tetap tinggal dengan Naomi. Beda dengan anak mantu yang lain. Dia yang lain berkata bahwa sudahlah, mereka cium-ciuman dan kemudian mereka berpisah. Tapi Rut itu tetap mau ikut sama Naomi. Dan kesetiaan Rut itu kemudian kita tahu berbuah manis. Dan kita juga kemudian tahu pada akhirnya Rut menjadi salah satu dari sekian orang yang dipakai untuk menjadi untuk ada dalam silsilah keturunan Yesus secara jasmani. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah ini, bahwa tentu sangat penting untuk menjadi setia. Sebab kesetiaan itu adalah barang yang sangat mahal sekarang di dunia ini. Tanpa mencoba untuk terlalu membesar-besarkannya, tapi kita semua tentu tahu bahwa angka perceraian itu sangat naik. Dan juga pelaku perceraian itu sudah bukan lagi orang yang kita sebut sebagai orang yang biasa-biasa, tapi juga orang yang merupakan sebenarnya figur yang harus memberi contoh bahwa perceraian itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba Tuhan juga banyak sekali, angka perceraian di kalangan hamba Tuhan itu menjadi sangat tinggi. Tentu ini bukan semangat menghakimi, karena bagaimanapun Tuhan tetap mengasihi orang yang berdosa, apalagi kalau mereka memutuskan untuk bertobat. Tetapi ada satu hal yang penting kita harus ketahui, bahwa kita perlu belajar di dalam kesetiaan. Kesetiaan itu berarti kita bukan hanya menjadi orang yang menerima, tetapi memberi. Kesetiaan itu berarti bahwa kita tidak memilih-milih apa yang harus kita terima, tapi kita menelan kalau perlu semuanya, karena kita setia. Contoh, kalau saudara hidup dalam pernikahan, saudara tentu harus menelan semua hal-hal yang saudara mungkin anggap tidak pas dalam pasangan saudara. Tentu ada usaha berdiskusi supaya ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi jangan kemudian karena ingin berubah hal yang lebih baik, kita kemudian merasa bahwa ketika pasangan kita sudah tidak mungkin untuk berubah, kita merasa bahwa ini adalah dead end, jalan buntu, kita segera, tidak usahlah, kita memang berbeda. Padahal pernikahan tidak dilakukan karena asas persamaan. Pernikahan dilakukan karena perbedaan. Iya kan? Jadi mari kita belajar untuk setia. Sama seperti Yesus yang setianya minta ampun. Dia setia aja sama kita. Kita ini orang-orang yang tidak layak menerima kesetiaan Tuhan. Coba pikir-pikir. Coba pikir-pikir seperti apa kita. Kita yang mendua hati. Kita yang sering gagal menerjemahkan apa yang Tuhan mau. Kita yang sering memberontak, semangat kesombongannya sangat tinggi. Tetapi lihat sampai hari ini, Tuhan tetap aja setia kepada saudara. Bahkan untuk orang-orang yang tidak beriman kepadanya, dia tetap menurunkan hujan dan menerbitkan matahari buat orang-orang tersebut. Pendek kata, mari belajar setia. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati.